guys, manusia di belakang saya ini adalah manusia yang paling plonga-plongo, deso, kampungan, dan cungkring guys, yang gak akan pernah bisa memimpin negara ini dengan baik guys. Itulah pikiran yang pertama saya miliki pada saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden di 2014 guys. Tapi begitu beliau terpilih dan kemudian menjabat, semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi ternyata membalik semua pikiran saya itu guys. Beliau menurut saya adalah presiden terbaik yang pernah bangsa ini miliki guys. Beliau adalah seorang presiden yang memiliki pikiran yang sangat cerdas, yang sangat pemberani dan tegas sekali guys. Beliau adalah satu-satunya presiden yang berani memberantas mafia migas di Indonesia, yang tadinya belum pernah tersentuh oleh presiden sebelumnya guys. Dan beliau hebatnya lagi guys, telah mengembalikan seluruh kekayaan alam yang tadinya dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Blok Mahakam, Blok Rokan. Yang lebih hebat adalah Freeport guys. Presiden Jokowi lah satu-satunya presiden yang mampu membuat Freeport sahamnya 51% kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ini guys. Itulah kehebatan yang luar biasa dari Presiden Jokowi guys. Selain itu, Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang humble, penuh kerendahan hati, penuh kasih sayang, dan paling merakyat di antara semua presiden guys. Bahkan kalau seluruh rakyat Indonesia detik saya ngomong ini ditanya masih nggak mau Pak Jokowi pemimpinnya, kalau bisa seumur hidup guys, bahkan rakyat 50% dari rakyat kita mau Pak Jokowi guys. Tapi karena undang-undang kita tidak memungkinkan, apa boleh buat guys. Pak Jokowi, maafkan aku Pak, semoga Bapak senantiasa sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses selalu sepanjang masa Bapakku. Thank you, salam hormat Pak Jokowi. Gue baca berita kemarin presiden kita di Republik Indonesia, Pak Jokowi bagi-bagiin bansos untuk ojol dan opang yang melintas di depan pagar istana. Sayangnya gue lepas lagi nggak lewat situ, jadi nggak kebagian deh. Kalau ingat perhatian Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk ojol yang lewat depan istana, gue jadi ingat pada tahun 2015 ojol sempat dilarang nggak boleh beroperasi di Indonesia ya. Pada saat itu oleh Kementerian Perhubungan. Lalu disambut oleh Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi merestui ojol boleh beroperasi lagi di Indonesia pada tahun 2015. Gue inget banget pada saat itu. Dan akhirnya terbitlah peraturan dari Menteri atas perintah Pak Jokowi. Singkat kata, keluarlah PM12 ya untuk ojol yang mengatur tarif dan lain-lain. Artinya mungkin kalau saat itu Pak Jokowi nggak merestui, ya mungkin ojol nggak ada mungkinnya sampai sekarang. Lahirnya ojol di Indonesia atas restu Pak Jokowi. Lalu bagaimana nanti kalau Pak Jokowi udah nggak menjabat lagi sebagai presiden kita? Bagaimana nasib ojol? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kita perlu berterima kasih kepada Jokowi? Kalau menurut gue sangat berterima kasih secara pribadi pada Jokowi yang udah merestui ojol boleh beroperasi di Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi, salam hormat. Selama Bapak menjabat, ya banyak orang ataupun pemain yang tidak bisa berkutik Pak, para koruptor-koruptor. Sampai akhirnya Bapak difitnah sana sini, dihina sampai saat ini oleh oknum-oknum pembenci. Sampai saat ini, bahkan sampai detik ini pun masih banyak orang yang benci dengan Pak Jokowi masih berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Pak, Bapak sehat-sehat Pak. Ya, saya
dan kawan-kawan di sini ya akan selalu mendoakan Bapak. Doa terbaik untuk Bapak. Nih Pak, kawan-kawan saya komentar di sini Pak. Ya, kawan-kawan saya yang cinta dengan Bapak, dia menekan tombol like di sini Pak dan membagikan video ini Pak. Salam dari Social Majority. Salam dari Barisan Projo dan Jokowi Lovers. Itu teman-teman, tidak sedikit memang yang meragukan di awal kemunculannya Pak Jokowi ini karena bukan dari elit, potongannya tidak gagah yang berbadan tinggi besar lalu militer misalnya gitu ya, tapi dia hanya seorang tukang kayu, pengusaha mebel teman-teman. Di awal diragukan, tapi ya pecinta-pecinta Pak Jokowi ya, kita yang mencintai Pak Jokowi sedari awal sudah tertarik dengan sepak terjangnya dari Solo lalu bikin gebrakan di Jakarta, itu tahu bahwa ketegasan, keberanian itu tidak bisa ya hanya dilihat dari badan besar ya, terus dari kalangan militer ya, ataupun dari kalangan elit, tidak teman-teman. Tetapi sudah terbukti akhirnya ya boleh ya bukan dari militer, tapi soal nyali, wah udah deh jangan adu nyali sama Pak Jokowi. Eropa dilawan, Freeport dinegosiasikan untuk kembali sahamnya ya diambil, itu menjadi 51%, artinya mayoritas Indonesia punya gitu teman-teman. Itu semua butuh nyali ya, jadi semua itu butuh nyali, butuh keberanian, butuh strategi teman-teman. Jadi ya walaupun di awal banyak yang meragukan, walaupun saya sebenarnya dari awal tidak pernah meragukan ya, tapi banyak juga yang di awal meragukan, tapi akhirnya terbuka matanya untuk menerima fakta bahwa nyali Pak Jokowi ini nggak kaleng-kaleng ya. Kalau tokoh-tokoh politik itu misalnya seperti Fahri Hamzah, wah dulu kritiknya ke Pak Jokowi itu nggak main-main guys. Di ILC, di berbagai acara TV, wah kritik terus. Tapi belakangan ya bahkan sejak Pilpres 2024 itu dia sudah jauh-jauh hari itu memuji keberanian Pak Joko Widodo teman-teman. Jadi banyak tokoh yang tadinya meragukan akhirnya malah ya mengakui. Jangan jauh-jauh, Prabowo Subianto sendiri yang di awal ya, Pak Prabowo maksud saya, yang dari awal itu menjadi rivalnya dalam Pilpres, ujung-ujungnya mengakui bahwa Pak Jokowi sudah menaruh dasar pondasi yang besar dalam pembangunan Indonesia ya. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan Pak Prabowo sekarang? Banyak nih mendapat kritikan nih teman-teman ya Pak Prabowo. Bagaimana nih isu keberlanjutan yang diangkat oleh Pak Prabowo, benar nggak dilanjutkan? Jangan sampai nanti pendukungnya kecewa ya beralih dukungan pasti nanti. Jangan-jangan Gibran nanti yang dipilih ya kalau Gibran maju jadi capres gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi Pak Jokowi ya, tadi juga kita tahu bahwa inovasi itu pasti selalu mendahului aturan ya, tapi Pak Jokowi dengan cekatan memberikan ACC agar ojol boleh ada di Indonesia, dan sekarang menyerap begitu banyak tenaga kerja sektor non formal ya teman-teman ya, Gojek itu. Jadi bayangkan kalau Pak Jokowi tidak mengizinkan Gojek, berapa banyak ya ojol ya yang kehilangan mata pencarian ya. Jadi teman-teman, itulah bentuk keberanian mengambil resiko dari Bapak Jokowi ya, tidak kaku pada aturan tapi selalu melihat inovasi itu sebagai sesuatu yang harus didukung teman-teman ya. Itu kalau dari saya. Kalau dari teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.